Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah menyimak tentang keberadaan makam Sunan Gunung Jati yang lokasinya berada di Jalan Sunan Gunung Jati, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nur Alam dan Nyai Roro Santang, putri dari Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mutaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon I, sekaligus Wak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu. Beliau dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Datuk Kahfi, beliau meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah wafatnya waknya. Memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin inilah yang kelak menjadi Raja Banten pertama.
Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan itu kemudian disebut sebagai Pusar Bumi atau pusatnya bumi. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Wulang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yaitu Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Roro Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Wulang Sungsang dan Nyai Indang Keulis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Dan bergelar pula sebagai ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panotokomo Aulia Allah Kutubi Zaman Khalifatul Rasulullah. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 19 September 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati meninggal dunia dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fathahillah selama 2 tahun antara tahun 1568 sampai ia wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya Zainal Arifin yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu.
Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena beliau dimakamkan di kompleks pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung.
dukungan kami dengan menonton konten YouTube kami Selamat Aryo Kusumo Channel bisa memberi hiburan, pengetahuan, arah guna dan manfaat bagi Anda sekalian. Dan sudilah kiranya bagi para pemirsa beriman sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar pemirsa beriman sekalian dapat mengikuti perkembangan konten-konten yang ada di channel kami, sehingga channel kami dapat berkesinambungan dan berkembang dengan lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.